pengajian rutin Majelis Quran Yayasan Nur Hidayatul Ummah Kalbar, kantor sekretariat Jalan Tanjung Raya 2, Kelurahan Saigon, Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang masuk di dalam daftar penghuni surga. Amin, 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 ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa natubu ilaih. Mari kita baca surah Yasin. Terdahulu kita buka dengan pembacaan surah Al-Fatihah untuk almarhumah orang tua kita, datuk nenek kita yang telah meninggal dunia. Semoga mereka semua diberikan ampunan dosa oleh Allah, dilapangkan kuburannya, dibebaskan dari azab kuburnya. Fatihah ini menjadi wasilah cahaya dalam kuburannya, diterima segala amal ibadahnya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah, dan dapat melihat surga Allah dalam kuburannya. Ala hadhihi wa ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita niatkan Fatihah buat kita semua yang hadir di tempat ini maupun yang belum bisa hadir. Semoga kita semua diampuni dosa-dosa kita, diberikan bimbingan hidayah petunjuk dalam kehidupan kita, menjadi hamba yang istiqomah taat beribadah sampai akhir hayat kita, dan semoga kita semua dapat berkumpul di dunia sampai di hari kiamat nanti dalam surga Allah berkat syafaat Al-Quran dan syafaat baginda Rasulullah. Ala hadhihi anna Allah yusajil fi umurina wa yaqdi hajatina wa yu'tina istiqamah fil ibadah wa yakhtimu lana bihusnil khatimah wa ila hadratil Mustafa bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wasawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa ghashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'aha al-mursalun idh arsalna ilayhim ithnayn fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alayna illa al-balaghul mubin. Qalu inna
إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريغ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها
فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا يا الله ولوالدينا فإنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان
شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغل وذي شر ومن كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحكتنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا بموجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم أعط لنا صحة وعافية وسلامة في الدين والدنيا والآخرة وبارك أعمارنا وحياتنا وسهل أمورنا وارفع درجاتنا واقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. استجب دعاءنا فإنك مجيب السائلين. اختم لنا يا رب بحسن الخاتمة ولا تختم عملنا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu majelis Quran Nur Hidayatul Ummah, Sahibul Bait, Bapak Bene, Bunda dia sekeluarga, semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah dan pahala dari Al-Quran yang kita baca serta syafaat sampai hari kiamat tiba. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan majelis Quran yang kesekian kali ini, kita akan coba membahas, nanti kalau ada waktu ada sesi pertanyaan, yaitu ada beberapa pendapat bahwa seorang hamba masuk surga itu apakah karena amal ibadahnya, apakah karena mendapatkan rahmat Allah, ataukah sudah ditetapkan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalil masuk surga karena amal perbuatan manusia. Itu terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 30, 31 sampai 32. Silahkan dibuka. Ini pernah kita singgung, ya, kita ngulang dulu. An-Nahl itu surah yang ke-16 ayat 30 sampai 32. Sudah dapat? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Ibu baca terjemahnya saja. Nah, ini agak cukup panjang, 3 ayat. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin. Bunda dia, silakan terjemahannya. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Ini menjelaskan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat ini. Orang-orang yang bertakwa menjawab bahwa yang diturunkan oleh Allah itu semuanya kebaikan. Maka yang kita cari di dunia ini adalah kebaikan-kebaikan. Dan orang yang telah berbuat baik, maka Allah akan berikan balasan yang terbaik. Dan tempat yang terbaik itu adalah negeri akhirat atau kampung akhirat. Itulah negeri yang terbaik untuk orang-orang yang terbaik karena mendapatkan balasan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan amal baik kita di dunia ini, kita termasuk orang-orang yang akan disampaikan di negeri akhirat mendapatkan balasan yang terbaik. Ayat yang ke-31-nya, Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'una kadzalika yajzillahul muttaqin. Bu Yani, ada silakan. Apakah tempat yang terbaik itu dijelaskan dalam ayat ini? Yaitu surga-surga
yang mereka surga-surga yang mereka masuki. ada itu kan artinya yang kurang masih itu. Aden. Aden, nama surga. Di antara nama surga ada namanya surga Aden. Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Ya. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa. Balasan untuk orang yang bertakwa tidak lain tidak bukan adalah surga Aden. Baik, ayat yang terakhir ayat 32-nya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salam. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Mbak Nita. Mungkin HP bagi dua. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Baik, masuklah dalam surga karena apa yang telah dikerjakan. Berarti masuk surga itu karena perbuatan, karena pekerjaan yang pernah dulu kita lakukan. Itulah yang membuat kita masuk surga. Ini dalil ya, bahwa masuknya surga itu disebabkan dengan amal perbuatan. Dalil yang kedua masih tentang masuk surga karena amal perbuatan terdapat dalam Quran surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid itu surah ke-57. Silakan dibuka. Surah ke-57 ayat 21. Surah 57 ayat 21. Sudah? Surah ke-57 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Silakan Bu Eva. Artinya belum dapat. Ayat 32, ayat 21. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Berlomba-lombalah kamu mendapatkan ampunan dan surga. Itu Allah sediakan untuk orang yang beriman. Berarti masuk dia surga. Allah sediakan surga karena imannya itu, amalnya dia beriman kepada Allah dan dia beramal soleh, makanya surga untuknya. Ini dalil kedua bahwasanya masuknya surga itu karena amal perbuatan. Ini saya nggak bisa jelaskan terlalu detail karena ingin supaya selesai pembahasannya. Masih banyak lagi dalil berikutnya. Yang ketiga, Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf itu surah ke-43 ayat 72. Az-Zukhruf 43. Surah 43 ayat 72. Sudah? Nah, ini kita ngaji sama-sama. Saya mulai duluan, ibu-ibu ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Silakan lanjut artinya. Silakan Ibu. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Baik, ini dalil bahwasanya masuk surga itu karena amal perbuatan. Maka kalau pengen masuk surga, perbaikilah amal perbuatan. Kalau kita sudah berniat untuk memperbaiki amal
di dunia ini dengan amal perbuatan baik, mudah-mudahan kita tergolong penghuni surga. Ya. Nah, maka tanya sama diri kita, sudahkah kita berniat di tahun 2022 ini memperbaiki diri kita sesuai syariat agama? Gak usah yang jauh-jauh dulu. Hadis yang pernah kita sampaikan di Manyuke kemarin itu, ya, level tingkatan awam. Ya Rasulullah, kata sahabat, idza ra'aita, bagaimana pendapatmu? Idza shallaitu shalawatul maktubah. Aku melakukan sholat 5 waktu. Sunnah nggak aku kerjakan, tapi yang wajib tetap aku jaga dan aku kerjakan. Nggak pernah aku tinggal ke 5 waktu. Wa sumtu Ramadan. Aku nggak pernah puasa Senin Kamis. Apalagi puasa-puasa Arafah dan puasa yang lainnya. Tapi yang aku lakukan puasa Ramadan. Kalau seandainya sakit, aku ganti. Kalau seandainya memang harus bayar fidyah, maka bayar fidyah. Wa ahlaltul halal. Aku melakukan atau mengatakan dan mengerjakan yang halal. Wa haramtul haram, dan menolak atau mengatakan yang haram itu haram. Kalau salah, katakan salah. Kalau buruk, katakan buruk. Kalau jelek, katakan jelek. Ya, bukan jeleknya wajah seseorang, bukan, tapi amal perbuatan. Oh itu jelek, oh itu buruk, oh itu nanti menuju ke neraka. Katakan. Kemudian berdoalah kepada Allah untuk menjauhi dan tidak melakukan. Kemudian walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tak menambah lagi amalan yang lainnya. Hanya itu aja yang aku kerjakan di dunia. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram. A'adkhulul jannah, apakah mungkin aku masuk surga? Qala, Nabi jawab, na'am. Qala wallahi la azidu ala dzalika syai'an. Maka orang itu pun senang, bangga mendengarkan jawaban Nabi, iya, dia akan masuk surga. Dia pun berkata, ya Rasulullah, demi Allah, aku tak akan menambah amalan selain yang tadi aku sebut. Ini dalil hadis mendukung ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa orang yang istiqomah dengan kewajibannya maka akan menghantarkan dia masuk surga. Kalau sholat 5 waktu udah biasa, kalau puasa Ramadan udah biasa. Yang harus digarisbawahi itu halal dan haramnya. Nampaknya sederhana, tapi aplikasinya belum sanggup kita kerjakan dalam kehidupan kita. Contoh saja kredit. Oh saya masuk surga sesuai dengan hadis Nabi tadi kitanya. Kayaknya sederhana, padahal ribet. Ya, riba masih kita kerjakan. Apalagi kalau seandainya ada yang minjamkan duit terus berbunga. Padahal satu pengajian, ya, satu teman, sahabat, satu organisasi, ya, bahkan tetangga sebelah. Naudzubillah. Nah, ribanya masih jalan. Apalagi itu, ya, yang halal dan yang haram. Yang sederhana sajalah. Yang halal dan yang haram sering kita lupakan. Termasuk kalau wanita ini apa? Menutup aurat. Menutup aurat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tutuplah aurat. Tapi saya masih belum sempurna Ustaz. Gak apa-apa, belajar. Nanti pertemuan berikutnya lebih disempurnakan lagi. Lihat saya nih Ustaz, panjang jilbabnya, berarti saya penghuni surga, itu penghuni neraka. Enggak, bukan begitu cara menilainya. Tapi menilainya kepada diri sendiri. Nah, di level yang pengen menutup aurat, tutup aurat. Yang belum sempurna, sempurnakan. Kalau sudah sempurna, maka ada lagi pesan Nabi yang kita bahas di hari Kamis Al-Mawaddah Muhtadin Untan itu. Kata Nabi bahwa ada wanita yang tidak akan pernah mencium bau surga. Jangankan masuk surga, bau surga pun tidak. Jangan dibalik bahasanya. Oh, tidak cium bau surga, tapi masuk surga. Kayak kita makan, tapi tidak bisa cium. Kenapa? Covid, corona. Bukan begitu pembahasannya. Gak cium bau surga saja tidak dapatkan, apalagi masuk di dalamnya. Yaitu, mohon maaf, wanita-wanita yang berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Nah, ya. Udah lah, kalau nenek-nenek janganlah pakai legging, nggak pakai baju luar lagi gitu. Boleh pakai legging untuk dalaman, nah untuk dalaman.
Tapi biasa dipakai untuk olahraga, dilihat ya, di gor misalnya. Kalau pakai training yang agak besar lah. Udah tahu badannya besar kan? Pakailah ukuran yang besar, jangan pakai ukuran yang size S. Size-nya XXL. Pakai size S. Ya, akhirnya nampak jadinya. Ya, nggak bolehkah kami senam Ustaz? Boleh. Olahraga silahkan, nggak ada masalah. Tapi lihat, kalau masih ada laki-laki yang melihat, maka pastikan. Kalau memang nggak ada laki-laki, ya silahkanlah. Pakai legging yang ukuran di bawah S tuh. Ukuran berapa? Ukuran 16. Ukuran 16, 14, 12, 10. Wah, itu ukuran anak-anak biasanya itu. Itu nggak ada laki-laki yang memandang, ya, nggak ada laki-laki. Tapi ada lagi, nggak ada laki-laki, cuma direkam, dikirimkan, ya, dikirimkan, lihat lagi, ya, di mana ngirimnya, di status Facebook, jadi story WA, itu bahaya juga, dipandang semua. Tapi kalau dikirim hanya di grup para wanita semua isinya, nggak ada masalah lagi. Asal yakin tidak disebarkan di yang lainnya. Nah, ini pelan-pelan untuk memahami syariat agama. Itulah fungsinya ada majelis Quran HU. Begitu berbagi supaya amal baginya, amal solehnya tidak sia-sia. Maka muhasabahnya, evaluasinya di majelis Quran tiap 2 minggu sekali hari Sabtu. Itu maksudnya. Jumat amal solehnya, muhasabahnya hari Sabtu. Ya, ini masya Allah. Baik, banyak kasus-kasus lain-lain sederhana, yang halal, yang haram. Karena kata Nabi, ada orang yang mengangkat tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Sedangkan makanan yang masuk dalam perutnya haram, minumannya juga haram, pakaiannya juga pakaian haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Jadi kalau seandainya hari ini doa kita ada yang masih belum dikabulkan, coba kita introspeksi diri. Adakah masih melekat dalam diri kita atau rumah kita perbuatan-perbuatan yang haram? Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita dibimbing oleh Allah untuk bisa meninggalkan, ya, sedikit demi sedikit perbuatan yang haram sampai totalitas kita meninggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas niat untuk meninggalkan yang haram sudah ada, ya kan? Niat untuk mengerjakan yang halal sudah ada. Tinggal keistiqomahannya saja. Ya. Baik, itu dalil bahwa masuk surga karena amal perbuatan. Yang kedua, dalil masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang termaktub dalam kitab hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim muttafaqun alaih. Anna Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Lan itu bahasa Arabnya huruf nasab. Huruf nasab itu ada an, lan, idan, kai. Apa itu Pak Ustaz? Pusing? Nah, tidak usah pusing. Lan itu artinya tidak akan pernah. Kalau la, tidak. Kalau lan, tidak akan. Saya tidak makan, ya sekarang, tapi nanti agak siang makan. Tapi kalau saya tidak akan makan siang ini, berarti memang nggak makan saya ini, malam nanti baru makan. Atau saya tidak akan makan hari ini, berarti besok dia baru makan. Itu penegasan. Maka kata Nabi, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak akan masuk surga seseorang itu karena amal perbuatannya. Qalu, lalu sahabat penasaran, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau kah? Ya, amal solehmu banyak. Apakah amalmu itu nggak bisa membuat masuk surga? Qala wala ana, iya, termasuk saya. Saya pun masuk surga bukan karena amal perbuatan saya. Masya Allah. Padahal amal perbuatan Nabi itu luar biasa. Sholatnya sampai bengkak kaki, infak sedekahnya, nggak ada sedikit pun harta ditinggalkannya, nggak ada bangun rumah. Padahal kalau mau bangun istana pun bisa, ya, nggak ada. Tapi luar biasa. Wala ana, termasuk saya. Illa ayyataghammadanillah bi fadlin wa rahmah. Masuknya aku surga itu sebabnya karena fadlullah. Fadlun itu karunia Allah, wa rahmah, dan rahmat. Makanya dalil maulid itu terdapat surah Yunus ayat 57, ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai orang-orang beriman, bi fadlillah, kalau kamu dapat karunia Allah,
wa bi rahmatihi, dan dapat rahmat Allah, falyafrahu, hendaklah kamu bahagia, senanglah kamu, bersyukurlah. Fadlullah, karunia. Dapat duit itu karunia, tapi karunia bisa menjadi rahmat, bisa menjadi laknat. Kalau kita gunakan yang kita dapatkan itu di jalan Allah, maka dapat rahmat Allah. Tapi kalau kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk di jalan kemaksiatan, maka akan mendapatkan laknat. Karunia. Yang kedua, kalau dapat rahmat Allah, rahmat yang paling terbesar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itulah menjadi dalil kita boleh bangga, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad diutus sebagai pembawa rahmat. Baik, jadi masuk surga bukan karena amal perbuatan, tapi karena rahmat dan karunia Allah. Berarti dalil ini bertentangan, Ustaz. Yang tadi 3 dalil ayat Quran, yang ini 1 hadis. Mana yang bisa dipakai, Ustaz? Pasti ayat. Kalau ayat sama dalil bertentangan, pasti ayat. Tapi ini bukan bertentangan, cuman hanya menjelaskan. Maka para ahli tafsir, para ulama menjelaskan ini tidak bertentangan. Maksud dari penjelasan ini bahwa betul yang benar itu adalah seseorang masuk surga atas rahmat Allah, bukan karena amal perbuatannya. Kenapa? Karena ada amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia tidak diterima oleh Allah, tapi ada juga yang diterima. Artinya suatu amal ibadah yang telah dilakukan oleh manusia, ada yang diterima, ada yang tidak terima. Kalau yang diterima berarti dia sudah mendapatkan rahmat Allah. Kalau yang belum diterima berarti belum mendapatkan rahmat Allah. Maka orang itu masuk surga, hamba, seorang manusia, hamba Allah masuk surga karena rahmatnya Allah, amal perbuatannya diterima. Berarti masuk surga karena amal atau karena rahmat? Karena rahmat, bukan karena amal perbuatan. Walaupun untuk mendapatkan rahmat harus ada amal. Gak mungkin orang itu bisa dapat rahmat kalau gak ada amal. Cuman amal jangan kepedean. Oh, aku udah beramal. Tunggu dulu, belum tentu amalmu diterima. Maka tidak boleh bosan untuk beramal. Tidak boleh bosan. Ya, dan tidak boleh pernah merasa cukup. Masih ingat yang pertama kali kami sampaikan atau kajian yang kedua waktu itu di Hidayatul Ummah, innal abda la ya'malul hasanah fayadkhulu bihan nar. Ada orang yang beramal dengan amalan perbuatan baik tapi membuat dia masuk neraka. Kenapa? Fayujabu wa yaftakhiru biha. Dia ujub dan membanggakan, membicarakannya sehingga dia masuk neraka. Makanya ada yang mengatakan, lebih baik mana ibu-ibu? Tampil cantik atau tampil soleha? Salah. Kalau tampil cantik itu biasa, fitrah manusia wanita. Tapi kalau tampil soleha bahaya. Itu yang menggugurkan amal perbuatan baiknya, dan itu yang bisa membuat dia masuk neraka. Kalau begitu, ya ingin tampil, ingin menunjukkan kesolehannya. Lihat aku nih, beramal banyak. Sana aku nyumbang, kesini aku nyumbang, semua udah pernah aku sumbang. Ingin tampil kesolehannya. Hati-hati, kesolehan cukup tampil di hadapan Allah saja, tak perlu ditampilkan di hadapan manusia. Tapi tampil cantik silahkan. Ada sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah salah kalau aku pakai sendal bagus, baju yang bagus? Allah, Nabi jawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan yang indah-indah. Kalau memang kau seandainya pakai itu dengan niat bahwa Allah mencintai keindahan, silakan pakai. Yang penting yang kau pakai itu halal, bukan dari hasil pencurian. Yang penting yang kau pakai itu barangmu sendiri, bukan barang yang kau curi. Atau jangan-jangan kau pinjam pakaian saudaramu tak berkabar tadi. Ya, kakak nelpon, dek kau pakai ke baju aku tuh? Ngapa kau tak bilang? Kan ibu sini bukan. Pakai pakaian kawannya tanpa izin, itu yang bahaya. Jadi silakan tampil cantik, ya kan? Itu fitrah, ya. Walaupun sebenarnya lebih baik tak usah tampil dua-duanya lah, biar Allah saja yang menilai. Ya. Tapi kalau dibandingkan hanya dua pilihan, lebih baik tampil cantik daripada tampil soleha. Nah, tampil soleha itu bahaya, itu menggugurkan semua amal perbuatan kita. Faja'alnahu haba'an manthura, dijadikan debu yang berterbangan.
Udah banyak amal soleh kita nih, habis semua di debu. Gara-gara kita ingin tampil, ingin dilihat. Itulah namanya ria. Ria itu ingin menampilkan. Kalau menceritakan Ustaz, menceritakan bahwa dia itu pernah nyumbang sekian, dia itu orang baik, dia itu orang dermawan. Nah itu apa namanya? Itu kan ria. Itu namanya sum'ah. Sum'ah, sami'a yasma'u sum'ah. Sifatnya disebut sum'ah. Orang yang suka memperdengarkan, menceritakan, pengen didengarkan semua kisah-kisah baiknya tuh. Makanya tadi malam kita ngobrol sama istri sama adik kan, jangan suka menceritakan kebaikan dan kesuksesanmu di hadapan orang, karena tidak semua orang senang mendengarkan kesuksesan dan kebaikan yang telah engkau lakukan. Jadi tampil sederhana saja, cerita-cerita yang biasa-biasa saja. Jangan cerita, oh saya. Padahal ada orang pendengki di situ, ada yang rusak hatinya. Ya, biarkan saja Allah yang biarkan dia tahu dengan sendirinya bahwa kamu itu orang baik sebenarnya. Awalnya dia nggak tahu, nggak apa-apa. Biarkan nanti Allah yang tahu, yang akan memberitahu bahwa kamu itu orang baik. Ya, daripada kamu menceritakan kebaikanmu di hadapannya. Apalagi menjelekkan orang. Belum baru gak kenal kita ketemu langsung jelekkan. Oh, ibu baru beli rumahnya. Bu, jangan tetangga sebelah tuh ya. Baru gak gitu. Udah cerita, itu tak bagus bu. Tak bagus sebenarnya bukan tetangga yang dibilang itu, dianya sebenarnya. Ya, dianya yang tak bagus karena dia udah menceritain orang tak bagus. Ya, hati-hati dengan orang seperti itu. Makanya kita kalau menceritakan kawan janganlah ceritakan yang jelek-jelek. Ya, kecuali ini mendurhakai Allah. Ya, jadi kalau masalah pribadi dia korupsi, dia mencuri, itu urusan pribadi lah. Tapi kalau dia mendurhakai Allah atau dia memprovokasi, nah ini bahaya. Seperti ya Nabi Musa terang-terangan menceritakan Fir'aun kesesatannya. Ya, bahayanya dia nanti akan mengaku sebagai Tuhan. Begitu juga Qorun diceritakan. Ya, ini orang yang sombong hanya sombong untuk dirinya, tapi sombong untuk orang lain. Ya, bahkan bahaya nanti orang-orang pengen seperti Qorun semua. Nah ini seperti ini diperbolehkan. Ada pemimpin zolim, misalnya ketua, ya, melakukan suatu kesalahan dan dia justru bahaya ini, maka harus diceritakan. Yuk kita mesti keluar dari organisasi ini. Atau pula ketua kita ini udah tak benar. Kenapa? Oh, dia udah melanggar syariat. Nah kalau udah sampai begitu, apalagi memprovokasi yang lainnya, ini bahaya. Lihat jenis kesalahannya. Tapi kalau masa lalunya yang dulu, dia dulu tuh bercerai dengan lakinya, rumah tangganya hancur, cemiji pada jadi ketua kita pula. Nah itu tak benar tuh. Ya. Baik, ini dalil yang kedua bahwa sebenarnya lebih tepat masuk surga itu karena rahmat Allah. Tapi dapatnya rahmat itu harus ada amal solehnya. Kemudian, nah ini yang kita kemarin bahas di mana Bunda, di Rasau, ya. Bagaimana tentang seorang wanita yang pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar. Ada seorang wanita, dia melaksanakan sholat malam, di siang hari puasa, wa taf'al, suka buat baik, wa tasaddaq, suka sedekah, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi sayang ya Rasulullah, dia suka menyakiti hati tetangganya dengan lisannya, dengan perkataannya. Allah, Nabi jawab, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan dalam dirinya. Semua amal baik yang tadi itu ditolak oleh Allah. Wahiyya min ahlin nar, dan itu adalah penghuni neraka. Bayangkan tuh. Ya. Udah banyak berbuat baik tapi hanya gara-gara lisan menyakiti hati tetangga. Maka kata ulama kiasannya ini satu, kenapa tetangga? Kenapa enggak keluarga saja? Justru dalil ini mempertegas kalau menyakiti hati tetangga saja bisa membuat kita masuk neraka, apalagi menyakiti hati keluarga, apalagi menyakiti hati pasangan kita. Wah, ini lebih lagi itu para istri ya menyakiti hati para suami, tapi kayaknya suami lah ya, gitu hati istri. Suami biasanya menyakiti hati istri dengan perbuatannya, tapi kalau istri lebih banyak menyakiti hati suami dengan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang penghuni surga bisa menjaga lisan kita.
Amin ya Rabbal. Ini nggak bicarakan si A si B ya. Pokoknya ini bicara secara umum. Kita berniat lagi muhasabah nih. Ya, kita bukanlah hamba yang sempurna, tapi dengan dalil yang disampaikan hari ini kita tahu, oh ini batasan-batasannya, oh ini yang harus kita perbaiki dalam hidup kita, oh ini sifat-sifat yang harus kita kikis dalam hati kita. Mudah-mudahan kita bisa dibimbing oleh Allah untuk menuju lebih baik dan lebih sempurna dalam hidup ini. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, pertanyaan juga di beberapa majlis taklim itu, lalu bagaimana Ustaz dengan dalil bahwa masuk surga itu karena takdir Allah? Pernah ibu dengar nggak? Masuk surga itu takdir Allah. Itu hadisnya banyak sekali ibu. Ya, hadis dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah tentang proses penciptaan manusia. Ada 4 yang kami berikan. Sering kasih sampaikan ini di pengajian-pengajian termasuk Hidayatul Ummah. Sebelum saat kita 4 bulan dalam kandungan ibu kita, maka 4 perkara ditetapkan oleh Allah. Satu apa? Ajal. Umur berapa dia meninggal dunia, usianya. Yang kedua, amal. Yang ketiga, rezeki. Yang keempat, mau tadi udah ajal. Syakiyun aw sa'idun, senang atau susah. Jodoh itu masuk dalam bab rezeki. Ya, jodoh masuk dalam bab rezeki. Rezeki bisa berubah, juga sudah ada ditetapkan oleh Allah. Seperti apa saya bilang? Masih ingat seperti pohon, ya, kemudian berbuah. Buah ada yang bergelantungan, ada yang berjatuhan. Kalau buah yang berjatuhan itu rezeki yang sudah ditetapkan. Kadang-kadang kita diam-diam ada orang yang ngantar kue, antar nasi. Anak-anak nggak kerja, hanya ngaji Quran, ada yang ngantar nasi kotak. Ya, sama dengan ibu-ibu yang ibu bagikan nasi kotak sembako yang di Jumat itu. Mereka hanya duduk di rumah, tapi itu ibu di rumahnya ngasih. Itu rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, tak bisa berubah, tinggal diambil saja. Tapi ada rezeki yang harus diusahakan. Itulah buah yang bergelantungan di atas pohon. Mesti dijolok, mesti dipanjat. Ya, ada usaha. Maka kita mesti berdagang, cari pekerjaan yang halal, kerja berapa jam, 8 jam, so ada yang kerja sampai 24 jam untuk harus menambah pendapatan. Nah, itu kembali kepada kehendak Allah lagi. Berapa Allah mau nambahnya? Ya. Berapa Allah mau ngasih dia dengan usaha yang telah dilakukannya itu, tergantung kehendak Allah lagi. Tapi ingat, buah itu ada yang busuk, ada yang manis, masak. Jangan dijolok semua. Ini lihat buah dijolok, diguyur semua supaya jatuh semua. Nah, gitulah orang-orang itu kalau dia pengen mendapatkan harta, tak peduli halal haram, hantam semua. Ya, diambilnya semua itu rezeki. Mau yang halal ke yang haram, yang penting aku bisa makan. Ya. Padahal harusnya rezeki yang diambil itu yang halal saja. Buah yang dijolok, yang manis-manis, yang masak saja. Yang udah jelek, busuk, jangan. Nah, kemudian ada kata-kata berikutnya. Ada orang yang sudah dekat dengan pintu surga, jaraknya sehasta saja. Tapi sayang, fayasbiqu alaihil kitab, sudah ditakdirkan oleh Allah dia ini bahwa penghuni neraka. Lalu di akhir kehidupannya dia berbuat amalan penghuni neraka, akhirnya dia masuk neraka. Tadinya bagi sembako, tadinya sedekah, rajin sholat, ngaji Quran, pengajian di mana-mana. Tapi Allah takdirkan dia masuk neraka. Maka di akhir kehidupannya sebelum dia mati, dia berbuat dosa, lalu dia masuk neraka. Sebaliknya, ada orang yang sudah dekat dengan neraka sehasta saja, berbuat dosa terus, tapi Allah takdirkan dia penghuni surga, sehingga sebelum dia mati, dia bertaubat kepada Allah. Sehingga dia begitu mati, hari kiamat tiba, dia pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, ini yang menjadi sering pertanyaan. Kalau gitu Pak Ustaz, apa pertanyaannya Ibu? Kalau begitu? Nah, pertanyaannya apa? Kalau begitu? Nggak usah banyak amal, terus akhirnya kita bertobat aja gitu. Berdoa aja semua. Sekarang adakah jaminan di akhir hayat kita akan bertaubat kepada Allah? Adakah jaminan bahwa kita ini adakah kita ini yakin, atau misalnya adakah jaminan bahwa kita ini pasti penghuni surga? Tidak ada. Tidak ada jaminan. Sama dengan orang-orang yang bermaksiat itu, apakah ada jaminan mereka itu pasti neraka? Tidak ada jaminan juga. Ya, coba saya ulangi lagi ya. Kita udah berbuat baik nih, udah sedekah, udah ngaji. Adakah jaminan kita ini yang masuk surga? Ada jaminan. Ya. Kemudian mereka berbuat dosa, yang ahli-ahli berdosa itu, apakah ada jaminan bahwa mereka itu penghuni neraka? Tidak. Tapi amal perbuatannya, ya,
menunjukkan bahwa ciri-ciri orang yang masuk neraka dengan beramal seperti itu. Tapi jaminannya nggak ada yang tahu, karena itu rahasia Allah. Ini pernah tanyakan oleh sahabat. An Abi Abdurrahman an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kunna fi janazah fi Baqi' al-Gharqad. Kami pernah mengantarkan jenazah di makam Baqi'. Kalau ibu-ibu nggak bisa ke makam Baqi', karena memang wanita nggak boleh masuk ke makaman. Makam Baqi' itu makam yang ada di kota Madinah. Siapa yang dimakamkan di situ, itu yang akan dibangkitkan pertama kali, itu yang dihisab pertama kali. Masya Allah. Di situ ada sahabat-sahabat Rasulullah, istri Rasulullah, ya. Kemudian pejuang-pejuang orang-orang syahid di situ ramai. Tapi nggak pernah putus-putus dari awal Nabi hidup sampai sekarang masih muat. Ya. Ada yang bilang diambil lagi mayatnya, dipindahkan habis itu. Dia bilang enggak lah, kalau udah dimakamkan di situ enggak akan diambil lagi, tapi bisa muat dari zaman Rasul sampai sekarang masih muat, masih ada tersedia untuk orang yang meninggal barusan. Setiap 5 waktu selalu sholat jenazah itu di Madinah maupun di Mekah, selalu sholat jenazah, ya. Dan setelah itu diantar. Nah, saya ikut itu di makam Baqi' itu. Nah, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Sayyidina Ali dan kawan-kawan mengantar jenazah di makam Baqi'. Fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang Nabi. Faqa'ada, Nabi duduk. Wa qa'adna haulahu. Lalu kami pun duduk juga sekitar Nabi. Wa ma'ahu mikhsarah. Nabi ada membawa tongkat kecil. Ya, sejenis kayu lah. Makanya bawa tongkat itu sambil ceramah jangan dibilang kakek, itu sunnah Rasulullah. Pada kisah. Lalu Nabi menunduk. Jadi megang tongkat kayu, ya, kecil, munduk, duduk kan, lagi megang tongkat, munduk. Faja'ala yankutu bi mikhsaratihi. Lalu Nabi itu menggaris-garis gitu. Kayak apa? Garis-garis pasir gitu kan. Nah, tapi bukan hanya main-main, ada sesuatu yang ingin Nabi tunjukkan. Tsumma qala. Lalu Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin aw ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha minal jannah wan nar." Bahwasanya setiap di antara kalian itu sudah ditetapkan apakah kalian termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Wa illa qad kutiba syaqiyya aw sa'ida, dan juga ditetapkan apakah kamu itu termasuk orang yang susah atau termasuk orang yang bahagia hidup di dunia. Kemudian faqala rajul, salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal?" Kalau begitu untuk apa kita beramal? Untuk apa kita berbuat baik? Ya, kenapa kita tidak pasrah saja terhadap takdir Allah surga dan neraka? Toh kita juga ditetapkan kok. Kita ini penghuni surga, kita ini penghuni neraka. Ditetapkan. Untuk apa kita beramal? Gak usah beramal kalau begitu. Ini pernah tanya sahabat. Maka Rasulullah menjawab, "Faman kana minna min ahli sa'ada fasayasiru." Dalam riwayat yang lain, "I'malu." Beramallah. Berbuatlah. Beramal. Jadi ini sunnah. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Tugasmu itu bukan mikirkan surga atau neraka. Tak ada yang tahu. Orang yang berbuat baik tak ada jaminan dia penghuni surga. Orang yang berbuat jahat juga belum jaminan bahwa dia penghuni neraka. Tugasmu itu adalah i'malu, berbuatlah. Maksudnya beramallah dengan amalan perbuatan baik. Karena kullu muyassar lima khuliqa lahu. Dalam riwayat yang lain bahwa faman kana minna min ahli sa'adah fasayasiru ila amali ahli sa'adah. Wa amma man kana minna fi ahli syaqawa fasayasiru ila amali ahli syaqawa. Kalau orang itu penghuni surga, maka Allah akan mudahkan dia untuk beramal amalan penghuni surga. Sebaliknya kalau dia penghuni neraka, Allah akan mudahkan dia dengan amalan penghuni neraka. Paham gak ibu? Satu, ini agak-agak sedikit menguras apa pikiran kita ya. Kalau dia penghuni surga, Allah mudahkan orang itu akan beramal amalan surga. Kalau dia penghuni neraka, Allah mudahkan dia akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Satu, tadi tugas kita nggak boleh memikirkan apakah kita ini penghuni surga atau neraka. Tugas kita, pesan Rasul adalah disuruh beramal sebanyak-banyaknya di dunia. Karena itu rahasia Allah. Yang kedua, kata para ulama, ini bab takdir surga neraka bukan untuk ditanya-tanya, tapi untuk diyakini dan dipercayai dalam hati iman kita bahwa ada takdir Allah.
Ini bukan untuk tanya-tanya. Ya, saya ini penghuni surga ke penghuni neraka ya? Ngapain tanya itu? Hah? Sibuk bertanya tapi tak sibuk beramal. Yang disuruh itu sibuk beramal, bukan sibuk bertanya. Bukankah Bani Israil itu celaka karena terlalu banyak bertanya tapi nggak ada beramal? Yang mana sih Nabi Musa? Sapi yang kayak mana? Sapi betina. Sapi betina itu warnanya apa? Kuning. Kuningnya kuning agak mencolok, apa kuning yang biasa saja? Terus sapi betinanya itu umur berapa? Terus sapi betina itu sudah pernah dipakai untuk menggarap sawah atau belum? Terlalu banyak. Ujung-ujungnya dikasih iya. Begitu dia mereka mencari sapi yang seperti itu, kebingungan, hampir nggak dapat karena terlalu banyak tanya. Coba begitu dapat petunjuk, selesai langsung kerjakan. Ya, begitu nanti ketika ada kesulitan baru. Ini belum berebut aja udah banyak tanyanya. Ya, beda bertanya kalau kita ada rondon acara, rondon kegiatan. Bunda, kita dari hari ini apa? Persiapan kita berapa? Sembako kita apa saja? Itu beda. Ya. Tapi kadang juga ada yang tanya begitu, Bunda, ini sedekahnya berapa? Sumbangannya berapa? Ujungnya dia nggak nyumbang. Bahkan nggak ikut datang, nyumbang uang. Enggak, datang pun tidak, nyumbang tenaga pun tidak. Naudzubillah, terlalu hanya banyak cakap tapi tak banyak actionnya. Nah, itu. Yang ketiga, beruntunglah ya ibu-ibu. Tadi apa katanya yang kedua? Kalau dia penghuni surga, Allah mudahkan dia dengan amalan surga. Beruntunglah. Alhamdulillah hari ini kita, mohon maaf ya, hari ini kita yang dimudahkan oleh Allah bisa ikut pengajian di rumah Bunda Dia Hidayatul Ummah. Kalau kita coba tanya sama diri kita sendiri, kalau kita selama ini selalu dimudahkan untuk berbuat amal baik, berarti boleh jadi kita termasuk penghuni surga. Api Jangan pakai tapi. Jangan pakai tapi lagi. Gak usah pakai tapi lah ya. Sebaliknya, bukan tapi, sebaliknya. Kalau kita selalu dimudahkan untuk berbuat amalan perbuatan buruk, boleh jadi kita penghuni neraka. Ada niat pengen melakukan sesuatu yang haram, tapi selalu gagal. Berarti kita dijaga oleh Allah karena Allah sayang sama kita sebab kita penghuni surga. Ada perbuatan gak direncanakan, gak diniatkan, terjadi dan itu haram. Hati-hati. Sering begitu. Berarti orang itu termasuk ciri-ciri penghuni neraka. Gak niat, ya, gak direncanakan. Selalu dimudahkan untuk berbuat maksiat. Naudzubillah. Nah, jadi tanya sama diri kita, sampai hari ini, sampai detik ini, kira-kira kita ini dimudahkan jalan yang mana? Ya, kalau jalan-jalan menuju kebaikan, berarti mudah-mudahan itu adalah jalan menuju surga. Mana dalilnya? Orang-orang yang suka hadir pengajian itu tanda bahwa dia penghuni surga. Hadis satu yang sering di anak-anak santri wajib hafalkan itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ini dalil anak santri ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk dilangkahkan kakinya menuntut ilmu, ada pengajian pergi, ada pengajian pergi, ada pengajian ikut, nggak diundang pun datang dia. Ya, padahal bukan pengajian dia, tapi kan ada kawannya di situ, atau mungkin dia pengen hadir, pengen tahu, dia pergi gitu. Masya Allah, kata Rasulullah, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Jadi kalau ada pengajian ibu-ibu, ya, kalau ada kesempatan, bismillah. Ya, jangan pilih-pilih ini. Makanya Bunda, Masya Allah, saya juga selalu dengan Bunda nih. Begitu dikasih tahu, Bunda ada pengajian Bunda, oh ikut Ustaz. Habis itu kerasa Bunda, enggak apa-apa Ustaz. Ngikut ya, tapi mohon maaf Ustaz, saya izin sama suami dulu. Masya Allah, sekelas Bunda Dia masih izin sama suami Pak Beni. Padahal Bunda yakin Pak Beni akan izinkan gitu kan. Tapi tetap ingin jadi istri yang soleha gitu. Ini anak-anak gadis mesti banyak dengar kisah Bunda Dia nampaknya ini. Ya, supaya banyak belajar. Sekelas Bunda Dia yang umurnya 50 tahun Bu ya. Nah, 50 lebih saja masih ingin menjadi istri yang soleha. Ini ada anak-anak yang baru nikah gitu kan, yang harusnya dia romantis dengan suaminya dengan kesolehannya sebagai seorang istri, tapi dia dilakukannya. Naudzubillah. Atau baru 3 tahun nikah, 4 tahun nikah aja udah durhaka sama suaminya. Naudzubillah.
Mudah-mudahan ibu-ibu sini selalu menjadikan istri yang salehah, dan kami para suami juga menjadi suami yang saleh, menjadi suami yang amanah terhadap keluarga. Amin ya rabbal alamin. Cukup, ada pertanyaan? Kira-kira jelas apa yang saya sampaikan? Silahkan. Kayak dengan dulu ya Bun ya, jangan nyalain dulu. Silahkan. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas pencerahannya. Cuma di dalam hati saya bingung gini Ustadz. Kalau yang ketiga itu Ustadz, kalau yang pertama dan kedua saya paham ya Ustadz ya, kita harus beramal soleh gitu kan untuk mendapatkan surganya Allah gitu kan. Yang kedua mendapatkan surganya Allah karena rahmat Allah gitu kan, dan rahmat Allah itu datang karena biasa kita dapatkan dari amal perbuatan kita. Dan yang ketiga itu ya saya bingung tuh, kalau menurut saya tuh kalau memang surga itu ditakdirkan Allah oleh orang-orang yang dikehendakinya Ustaz, sepertinya menurut Umi itu kayak nggak adil Ustaz. Iya, sepertinya tidak adil. Jadi seolah-olah ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka gitu kan Ustaz kan. Kalau satu yang kedua itu adil gitu Ustaz. Tapi kalau yang ketiga tuh menurut Umi tidak adil Ustaz. Jadi seolah-olah tuh ya Allah, ini aku masuk neraka apa masuk gitu Ustaz. Jadi gimana ya Ustaz ya pencerahannya ya Ustaz ya? Bingung juga Ustaz kalau yang ketiga itu Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada yang perlu saya pertanyakan tentang rahmat Allah. Rahmat ini apakah berlaku buat hanya kita yang muslim atau untuk non muslim? Padahal non muslim ini mungkin taat dengan agamanya, sangat taat. Nah, apakah ini juga berlaku rahmat Allah itu berlaku juga bagi mereka Ustaz? Ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Dua. Baik. Ibu. Yang pertama, kayaknya nggak adil. Yang ketiga itu tentang takdir. Jadi begini, dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12 ujungnya itu Allah menegaskan wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah sudah tetapkan segala sesuatu sebelum dunia ini diciptakan, termasuk saya, ibu-ibu semua. Kemudian Allah kasih pilihan, ada takdir yang tidak bisa berubah, ada takdir yang bisa berubah. Amal itu bisa berubah sebenarnya, tapi Allah tahu yang engkau pilih itu justru yang lain. Misalnya ya, ayat pengajian ini dikasih pilihan dengan pikiran, hati, telinga, mata, organ tubuh yang kita punya ini, disuruh milih mau hadir pengajian itu jalan menuju surga, atau tetap di rumah saja santai-santai aja, nggak ada uzur, nggak ada apa-apa, pengen nyantai aja ya, itu juga tidak membawa engkau ke surga. Nah, kecuali ada uzur syar'i ya misalnya gitu, maka itu pilihan. Dan Allah tahu kamu lebih milih ikut pengajian. Nah, karena orang-orang ini dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga ya. Sama dengan pilihan antara bermaksiat dengan tidak, itu dikasih pilihan sebenarnya. Dan Allah yang menentukan bahwa kamu akan beramal ini. Enggak, Allah kasih pilihan, kamu mau beramal yang baik atau yang buruk, dikasih pilihan. Cuman Allah tahu kamu bakalan milih yang buruk atau kita bakalan milih yang baik. Allah tahu, sehingga dengan amal baik itulah Allah ridho, Allah berikan rahmat, masuk surga. Dengan perbuatan buruk itulah Allah murka, maka masuk neraka. Kemudian yang kedua, kata silahkan nanti dibandingkan. Ada kabar gembira ya, kalau ibu merasa nggak adil, sebenarnya yang terakhir ini ada kabar gembira di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 39. Coba Bunda Yasmin buka surah Ar-Ra'd, itu surah yang ke-13 ayat 34 39. Ada kabar gembira, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Baca Bunda Yasmin artinya.
Dan Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat umul kitab atau loh mahfuz. paham nggak bunda? Kayak itu Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. apa? Allah tuh maksudnya bisa apa yang Dia udah kehendaki bisa dihapus. Beliau yang punya papan tulisnya, beliau yang punya penanya, maka Allah bisa saja menghapus kalau Allah berkehendak. Artinya sebenarnya bisa saja kita ini beramal dengan amalan buruk ditakdirkan, tapi Allah bisa menghapus itu karena kamu selalu berusaha untuk memperbaiki, dekat dengan ulama, kemudian hadir terus pengajian, selalu menangis di malam hari, pengen menjadi orang yang baik, memperbaiki. Allah berkehendak, bisa saja itu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, inilah menjadi dalil kalau golongan para Qadariyah dan Jabariyah itu mereka mengatakan tidak akan bisa berubah apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Tapi kalau golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui ayat ini bahwa Allah bisa menghapus, termasuklah amal perbuatan. Makanya di 4 golongan tadi yang ditakdirkan, ajal, amal, rezeki, senang dan susah, yang tidak bisa berubah itu adalah ajal. Ajal nggak bisa berubah karena sudah ditetapkan oleh Allah di Quran surah Ar-Ra'd juga ayat 34 dan surah Al-Munafiqun, walan yu'akhirallaha nafsan idza jaa ajaluha. Ajalmu itu nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan lagi. Memang udah terus segitu. Biarpun kau beramal sebanyak apapun, nggak bisa. Kalau udah ajalmu usiamu 39, ya 39 mati. Cuman yang bisa membedakan itu mungkin di antara ulama mengatakan Allah bisa saja menghapus adiknya kamu ini mati tabrakan, ya, tapi karena amal perbuatanmu luar biasa, nangismu luar biasa, maka matimu bukan tabrakan, tapi matimu dalam keadaan sholat, dalam keadaan ngaji. Bisa saja seperti itu sebab kematian, ya. Tapi ada juga dalil yang tentang Hasan Husain itu, ya, Rasulullah tidak bisa merubah membuat Allah berkehendak untuk merubah takdir kematian cucunya. Masih ingat kisah itu? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang mana abang, yang mana adik? Hasan abang, Husain adik. Abang dengki sama adik. Kenapa? Karena kalau dari masa waktu masih kecilnya selalu dicium Hasan ini di mulutnya, tapi Husain dicium di lehernya. Maka menangislah dia sama ibunya Fatimah Az-Zahra. Ya Umi, wahai Umi, kenapa adik itu dicium di leher, ya, dengan abang di mulut, gitu kan? Apa tidak sama-sama cium di leher dia? Lalu akhirnya dibawalah kepada kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanya, ya Rasulullah, ya abati, wahai ayahku, ini cucumu mengadu, aku tak bisa menjawabnya. Kenapa kau cium beda-beda? Kalau Hasan ke mulut, kalau Husain ke leher. Maka diambilnya Hasan, menangis Rasulullah. Ya Fatimah, aku cium bibirnya, mulutnya ini, karena nanti dia akan mati dalam keadaan diracun oleh keluarga terdekatnya. Diracun, maka semua isi perutnya akan keluar dari mulutnya. Matinya seperti itu. Kemudian diambilnya Husain. Kalau Husain bagaimana? Tak mampu Rasulullah, pingsan. Habis pingsan tak lama sadar kembali. Fatimah penasaran, ya Rasulullah, kenapa kau pingsan? Apa yang terjadi pada Husain nantinya? Dengan berat, maka Rasulullah menceritakan, ya Fatimah, Husain nanti matinya dalam keadaan ditebas batang lehernya. Ketika itu pula menangis. Nah, itu takdir yang Rasulullah nggak bisa lagi untuk berdoa agar Allah berkehendak. Karena Rasulullah juga tahu, diberitahu oleh Allah bahwa takdir itu nggak bisa, nggak membuat Allah berkehendak untuk merubahnya. Ya, maka kehendak Allah ini adalah kapelingan Allah, bukan kapelingan kita. Tugas kita adalah terus. Maka saya kadang-kadang berdoa itu, ya Allah, saya minta kehendak-Mu ya Allah. Ya, tolong hendakilah hidup saya ini menjadi hamba yang soleh. Ya, hendakilah saya ini istiqomah. Karena kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi itu. Termasuk kalau Allah tidak berkehendak untuk merubah takdir kita, tidak akan dirubah oleh Allah. Nah, pertanyaannya, Allah mau berkehendak atau tidak? Itu yang tak bisa kita cari jawabannya. Karena itu kapelingannya Allah, haknya Allah. Yang kita bisa cari jawabannya adalah bagaimana supaya Allah berkehendak, ya, memberikan rahmatnya kepada kita.
Ya, baca Quran, lihat di situ teks-teks terjemahannya bagaimana caranya. Yaitu orang-orang yang selalu istighfar. Kalau seandainya melakukan dosa, ya bukan berarti gak berbuat dosa, tapi kalau dia berdosa, dia selalu ingin Allah dan ingin taubat kepada Allah. Orang yang beriman itu selalu ingin memperbaiki dirinya. Jadi ini kabar gembira, Allah bisa merubah kalau Allah berkehendak. Nah, cuman kapankah Allah itu berkehendak? Ya teruslah berdoa kepada Allah. Bukti seorang hamba itu beriman adalah ketika dia mau berdoa kepada Allah. Berarti dia masih butuh kehendak Allah. Kalau orang itu sudah sholat, tak mau berdoa langsung balik dia. Kajian tak mau berdoa, arisan makan-makan begitu aja, ngomong begitu saja, nggak ada doa-doanya, maka dia itu bukti bahwa dia udah gak butuh Allah. Dia nggak, apalagi kehendak Allah nggak akan diberikan kepadanya. Makanya dulu sahabat-sahabat Nabi kalau bertemu begitu berpisah mereka membaca wal asr. Itu makanya anak-anak di SD itu kalau pulang baca wal asr innal insa. Itu sahabat dulu begitu, berdoanya itu. Kalau kajian subhanakallah bihamdika. Kalau pertemuan wal asr. Ya. Berharap, kenapa? Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semuanya merugi. Pertemuan kita ini merugi semuanya. Illal ladzina amanu, kecuali kita bertemu sama orang baik, kecuali kita bertemu sama orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan pertemuan kita ini ada amal solihnya, ada program amal solih yang kita lakukan, bukan pertemuan sekedarnya aja. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, dan pertemuan itu untuk saling mengingatkan, menegur kalau ada kesalahan dalam kebaikan dan kesabaran, dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, makanya itu maksud dalam sahabat kalau pulang berpisah mereka baca wal asr. Innal insana lafi, mengingatkan. Nah, coba ingatkan saya, mungkin saya ada yang salah, tegur saya kalau saya salah. Bukan memuji, tapi lebih banyak mengingatkan. Makanya ibu-ibu, mohon maaf, jamaah, jangan cepat tersinggung kalau ada yang negur gitu, ya. Dan yang menegur juga memang harus dengan bijaksana. Kalau emang saya dari grup kemarin ada yang kurang pas cara negur saya Bu Baina, mohon dimaafkan kalau cara negur saya salah, ya. Jadi saling mengingatkan. Ya, saya terima, cuma teguranmu itu salah caranya. Salinglah mengingatkan, ya. Nanti tanya gimana caranya yang betul gitu kan. Kalau begitu cara yang betul gimana gitu kan. Kadang-kadang ya harus apa ya, kata orang tuh ubun-ubun lembut. Jadi lecak masih. Harus betul-betul mengingatkan dia, melembut mengingatkan dia. Paham ya? Bunda Yus bisa terima ya dengan kabar ini ya. Jadi Allah Maha Adil tetap kan? Tetap Maha Adil ya Bunda. Karena bahaya pikiran Allah nggak Maha Adil itu. Tugas kita ya bukan untuk memikirkan takdir surga kan neraka, tapi kata Rasul, amal saja kamu, beramal saja, tugasmu beramal saja. Nanti biarin Allah berkehendak. Kira-kira kamu ke surga apa ke neraka? Nanti dalilnya itu hadis yang tentang takdir itu, dalilnya itu ke surah Al-Lail ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lupa saya dulu sampaikan itu. Fa amma man aqqa wattaqa, barang siapa yang suka memberikan sesuatu nikmat yang diterimanya dibagi-bagikan, wattaqo, lalu dia makin dekat sama Allah, wasaddaqa bil husna, dan percaya dengan bahwa yang diberinya itu akan bertambah, berlipat ganda, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan baginya menuju jalan kemudahan, yaitu kemudahan itu surga. Ayat berikutnya, wa amma man bakhila wastaghna, siapa yang bakhil, pelit, kikir, udah diajak, ayolah kita sedekah, ayolah kita bagi sembako, ayolah kita pergi, udah diajak tapi nggak mau. Wastaghna wa kadzdzaba bil husna, wastaghna, dan merasa cukup dengan aku udah banyak dah, aku dapat nyumbang dah, ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia tak percaya bahwa kalau dia berbagi itu akan memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan berlipat ganda kebaikan Allah berikan dalam kehidupannya. Dia enggak percaya. Fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah akan mudahkan baginya menuju jalan kesukaran. Apa itu jalan kesukaran? Neraka. Jadi hati-hati, coba belajar untuk tidak pelit, tidak bakhil, tidak merasa cukup dengan amal ibadah, dan jangan sampai mendustakan suatu kebenaran. Kalau itu kita jaga, insya Allah kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Paling kecil tadi pengajian. Bismillah kepada para jamaah, saudara-saudaraku seiman, dan mudah-mudahan kita termasuk
hamba-hamba Allah penghuni surga, bahwasanya melalui kajian Hidayatul Ummah ini 2022 kita revisi jadwalnya dari Kamis sore menjadi Sabtu pagi. Tidak lain, tidak bukan, niatnya adalah untuk mengajak antum semua yang ada di grup Majelis Quran Hidayatul Ummah untuk bisa bergabung, duduk bersama mengaji Quran. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah dijelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang dimudahkan baginya untuk menuju sesuatu, mencari ilmu, menuntut ilmu atau ikut pengajian Quran, sahalallahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya. Dengan kata lain, ciri-ciri penghuni surga itu selalu dimudahkan atau dibukakan pintu hatinya ikut pengajian. Ciri-ciri penghuni surga itu langkah kakinya selalu ringan untuk datang ke pengajian. Ayo saudara-saudara, kawan-kawanku semua, sama-sama kita menuju kebaikan, sama-sama ikut pengajian supaya sama-sama masuk surganya Allah SWT. Semoga kita bisa istiqomah dengan majelis Quran, istiqomah dengan berbagi sembako kepada yatim du'afa sebagaimana simbolis Hidayatul Ummah, bahagia berbagi, mudah-mudahan itu juga bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ar-Rahmanir Rahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Maha Pengasih Allah, semua dikasih. Jadi bukan Rahman, Rahman. Beda. Memang sama-sama dari kata rahimah. Ya. Tapi Rahman, Maha Pengasih Allah, semua dikasih. Makanya orang-orang non-muslim pun tak sholat, hanya sembahyang, ya. Tak sholat, hanya sembahyang. Mereka tetap dapat rezeki. Karena itulah bukti rahmannya Allah. Dikasih semua tanpa pilih kasih. Itu keadilan Allah. Tapi rahim, penyayangnya Allah, itu hanya khusus untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Itulah orang-orang yang bertakwa. Dan mereka akan mendapatkan balasan terbaik di akhirat nantinya, yaitu surga. Dengan kata lain, kalau ada orang yang beriman, ya, rahman Allah hanya sedikit yang didapatkannya, yakinlah nanti Allah akan berikan yang terbaik, bahkan lebih dari yang tidak diduga-duganya, lebih dari bayangannya di dunia, ya, untuk didapatkannya di surga. Jadi bukan rahmat tapi rahman. Kalau rahmat lebih ke rahim, kasih sayang Allah akan diberikan kepada orang-orang yang beriman kepadanya saja, kepada Allah saja. Yang tidak beriman tidak dikasih. Itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, kami bersaksi ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa ya Allah. Kami bersaksi ya Allah, Engkau Maha Rahman, Maha Rahim ya Allah. Ya Allah, kami bersaksi ya Allah, tidak ada Tuhan yang selain disembah selain Engkau ya Allah. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan terakhirmu di dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semoga dengan kesaksian kami ini ya Allah, Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunkan dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Engkau ampunkan dosa pasangan hidup kami ya Allah. Engkau ampunkan dosa saudara kami ya Allah. Dan Engkau ampunkan dosa keturunan anak-anak kami ya Allah. Bimbinglah hidup kami sekeluarga ya Allah. Bimbinglah hidup kami sekeluarga ya Allah. Mudahkan kami sekeluarga ya Allah melakukan amalan-amalan yang baik ya Allah, amalan-amalan penghuni surga ya Allah, sampai akhir hayat kami ya Allah. Kami tak tahu ya Allah apakah kami ini penghuni surga atau penghuni neraka, tapi kami ya Allah berharap ya Allah, meminta kepadamu ya Allah surgamu kelak di akhirat nantinya ya Allah. Walaupun tak pantas rasanya kami meminta surga, tapi tak ada tempat yang terbaik nanti di hari kiamat kecuali hanya surgamu ya Allah. Sebab kami yakin hanya dua tempat yang Kau sediakan bagi hambamu kelak di akhirat ya Allah, yaitu surga atau neraka. Tidak ada tempat yang ketiga ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, izinkan kami ya Allah, izinkan kami ya Allah untuk bisa kumpul dalam surgamu ya Allah, bersama baginda Rasulmu ya Allah, berkah syafaat Al-Quran yang kami kaji,
berkat syafaat Quran yang kami baca, berkat syafaat Quran yang kami hafalkan ya Allah, berkat syafaat solawat yang kami baca ya Allah, berkat ya Allah amal-amal perbuatan kami yang tak seberapa ini ya Allah, semoga ini semua menjadi ya Allah wasilah kami menuju tempat yang bahagia, yaitu surgamu yang abadi selama-lamanya ya Allah. Rabbana istajib du'ana fa innaka mujibas sa'ilin ya qadil hajat ya qadil hajat bi hajatina ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb ya Allah, terangi hati kami dengan selalu membaca Quran, hiasi akhlak kami, akhlak yang ada dalam Al-Quran, sehatkan badan kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, beri kami kesembuhan ya Allah, beri kami kesabaran, beri kami ketabahan, beri kami kemudahan, beri kami ketenangan, beri kami kebahagiaan dengan sebab ya Allah keberkahan Al-Quran. Jauhkan kami dari bala, jauhkan kami dari musibah, jauhkan kami dari bencana, jauhkan kami ya Allah dari sesuatu yang tak sanggup kami hadapi di dunia ini ya Allah, karena karomah kemuliaan dari Al-Quran. Dan ya Allah ya Rabb wa adkhilnal jannata, izinkan kami masuk surga ya Allah bisyafaatil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lanjutkan kajian Quran kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, waalaikumsalam. Nanti HU semua pakai helmet. Pokoknya nanti badan gua ada pengumuman. Ustaz belum lihat, Pak. Wah, ini ramai kita 10 orang ya. Janji kalau kita Salam. sampai ke rumah. Ambil pengajian di rumah.